Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak. Bagaimana kabar Bapak-Bapak sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Baik, Bapak-Bapak sekalian, siang ini kita berkumpul bersama sesuai kesepakatan kita untuk melaksanakan sesi coaching, dan di sini saya Roena sebagai observer, sedangkan Pak Abu Bakar sebagai coach dan Pak Nur Rohim sebagai coachee. Nah, untuk bagian pertama saya akan berbincang sebentar dengan coach ya, yaitu Bapak Abu Bakar. Siap, Bu. Terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilakukan bersama Pak Nur. Selamat siang Pak Abu Bakar. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat, Pak. Alhamdulillah. Dalam keadaan fit. Baik Pak Abu. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan coaching hari ini, kira-kira persiapan apa yang sudah Pak Abu Bakar siapkan untuk kegiatan coaching hari ini? Ya, terima kasih, Ibu. Untuk kegiatan coaching pada siang hari ini, ya alhamdulillah sehari sebelumnya kami sudah melaksanakan artinya pertemuan dengan coach saya, menentukan waktu yang tepat supaya obrolan coaching ini terarah dan mencapai hasil yang diinginkan, Bu ya. Kemudian yang kedua juga saya mencoba artinya mencari pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira bisa memantik, bisa memunculkan solusi dari apa yang nanti akan disampaikan oleh coach saya. Mungkin itu seperti itu, Bu. Ya, baik ya, Pak. Jadi Pak Abu Bakar sudah mempersiapkan mungkin schedule mungkin itu ya, betul. Dan sudah mempersiapkan diri sepenuhnya hadir untuk Pak Nur Rohim sebagai coachnya, sebagai coachnya. Baik Pak Abu Bakar, kalau saya boleh tahu dalam kegiatan coaching yang akan dilaksanakan ke depan ini, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching? Iya, terima kasih Ibu. Dari ketiga kompetensi yang ada dari kegiatan coaching ini, tentunya ketiga-tiganya saya coba kembangkan. Artinya apa? Yang pertama, saya sebagai coaching harus hadir secara penuh dalam kegiatan ini. Jangan sampai tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach saya, seperti itu, Bu. Kemudian yang kedua, saya juga harus menjadi pendengar yang aktif supaya saya bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh coach saya. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang ketiga tentunya saya coba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Artinya apa? Dengan pertanyaan berbobot ini mudah-mudahan coach ini bisa mencari solusinya sendiri dengan tepat gitu, Bu. Terima kasih, mungkin seperti itu, Bu. Baik Pak Abu Bakar, luar biasa sekali ini. Berarti nanti ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, Pak ya. Betul. Yaitu presensi kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik Pak Abu, dari 3 kompetensi itu, kira-kira mana yang akan lebih spesifik Bapak lakukan atau ingin Bapak kembangkan di dalam coaching kali ini? Iya, terima kasih Ibu. Dari 3 kompetensi yang saya jabarkan tadi, saya beranggapan bahwa kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh, ini yang coba saya fokuskan, Bu. Karena apa? Dengan kehadiran penuh saya mudah-mudahan bisa menangkap apa yang nanti akan disampaikan oleh coach saya, seperti itu, Bu. Jadi dari ketiga kompetensi itu 1 kompetensi yang akan lebih spesifik dikembangkan, yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuhnya, ya. Baik Pak Abu Bakar, dalam kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan ke depan dengan Pak Nur Rohim, kira-kira indikator apa yang bisa menjadi tolak ukur ukur untuk keberhasilan pengembangan yang Bapak Abu harapkan? Iya, terima kasih, Bu. Tolak ukur dari keberhasilan coaching saya pada siang hari ini, yang pertama tentunya si coach ini mampu menemukan solusi, Bu. Menemukan solusi atas permasalahannya, kemudian juga memunculkan ide-ide baru sehingga beliau ini
mampu mengatasi permasalahannya sendiri dengan arahan atau dengan bantuan dari pertanyaan-pertanyaan saya yang bisa membangkitkan, memunculkan ide baru itu. Terima kasih. Oke, baik sekali, luar biasa Pak. Sepertinya Pak Abu Bakar sudah betul-betul Iya. mempersiapkan segalanya ya Betul. Pak ya, dari tujuan apa Iya. yang akan dicapai dan sebagainya. Baik, untuk awal kali ini mungkin cukup itu saja Iya. pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Abu dan Bapak Nur Rohim untuk melanjutkan Iya. melakukan kegiatan coaching. Baik, terima Untuk kasih Bu. waktunya saya persilakan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu bertatap muka. Gimana kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah sehat Pak Nur Rohim. Pak Nur Rohim bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Pertama yang saya ingin ucapkan adalah terima kasih atas Iya. kesediaan Pak Abu. Kemarin kita membuat kesepakatan, membuat jadwal guna untuk semacam mendengarkan, mungkin semacam ada semacam berbagi atau sharing unek-unek saya yang saya mungkin butuh teman untuk mengarahkan, kemudian mau menggali apa yang harus saya gali sehingga mungkin saya bisa menerapkan terhadap permasalahan-permasalahan yang saya hadapi dengan baik. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Hakim. Alhamdulillah ya kita pada siang hari ini bisa bertemu, kemudian waktunya juga sudah kita sesuaikan ya Pak Nur Rohim ya. Iya Pak. Betul, Pak. Baiklah ya Pak. Juga tidak ada yang mengganggu satu sama lain. Artinya aktivitas kita ya. di sini Iya, aktivitasnya bebas, bertemu, ya. penuh ada gestur, ada tawa Iya, sehingga betul. kita bisa saling betul-betul memahami. Pak Abu selaku pendengar mungkin permasalahan yang saya hadapi sehingga Pak Abu bisa memberikan langkah-langkah atau treatment, setidaknya saya bisa menemukan langkah untuk solusi yang tepat bagi saya terhadap permasalahan yang saya hadapi. Iya, baik Pak Nur Rohim. Sekiranya saya boleh bertanya ya, pertemuan kita kali ini kira-kira agenda atau topik apa yang akan kita bicarakan nih Pak Nur Rohim? Begini Pak, sejujurnya saya sedang menghadapi suatu permasalahan yang mungkin saya juga butuh sharing dengan teman yang sekiranya rekan saya atau teman saya sendiri yang sudah kita bicarakan ini mengalami permasalahan yang saya alami sekarang ini. Saya menghadapi sebuah permasalahan terhadap anak didik saya, terutama saya mengajar kelas besar, jadi saya sayang sekali jika tidak diselesaikan permasalahan ini secepatnya. Jadi pada hari ini saya ingin mengeluarkan unek-unek saya tentang permasalahan di mana ada dua anak itu yang mungkin tingkat kerajinannya atau kurang maksimal dalam kehadirannya di kelas sehingga berdampak pada pembelajaran di kelas baik dengan mudah ataupun juga berimbas kepada teman yang lain gitu. Iya. Baik Pak Nur Rohim, saya bisa tangkap permasalahannya. Kira-kira Pak Nur Rohim ya, dari permasalahan dua anak ini ya, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Pak Nur Rohim begitu? Tentunya yang pastinya kedua anak ini karena saya mengajar kelas besar artinya mengembalikan seperti dulu lagi menjadi anak yang rajin, kemudian tidak memberikan dampak yang negatif terutama dari tingkat kerajinnya kepada teman yang lain karena tentunya kelas yang saya ajar ini adalah kelas tinggi yang kelas terakhir sehingga bisa meluluskan atau istilahnya menggegolkan dengan tujuan akhirnya anak itu bisa menyelesaikan pendidikannya dengan tepat dan baik dan dengan harapan bisa melanjutkan 100% ke jenjang yang lebih berikutnya. tinggi Itu ya. harapan Iya, saya iya. melakukan semacam sharing dengan Pak Abu. Iya betul. Terima kasih Pak Nur Rohim. Artinya ya memang ketika anak kita bermasalah tentunya ya harus diselesaikan Pak ya. Betul Pak. Saya pengen tahu lebih dalam nih Pak. Artinya itu kan perjalanannya kan panjang ya Pak ya. Kira-kira sampai saat ini nih Pak. Saat ini situasinya seperti apa kedua anak ini Pak? Kedua saat ini sampai sekarang ini masih seperti semula. Jadi kronologisnya begini, kedua anak ini sebut saja anaknya yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Itu saya ceritakan kembali
tingkat kerajinannya kurang. Setelah saya selusuri, pertama langkah saya adalah tanya ke temannya, kenapa ini siswa ini, sebut saja namanya itu yang pertama Ferdi, yang kedua namanya Wilda. Ferdi ini saya tanya, kenapa kok akhir-akhir ini tingkat kehadirannya berkurang, bahkan itu sudah berjalan sampai 3 bulan. Ya secara otomatis ketika di kelas yang tinggi, durasi yang seperti itu ya cukup lama, yang sehingga berdampak pada teman-teman yang lain. Ternyata informasi yang saya dapat dari temannya itu, Pak, anak ini kalau malam itu suka bergadang karena sudah bergaulnya dengan anak-anak yang lebih tinggi, sehingga anak itu pulangnya malam, sehingga tidurnya juga malam, mengakibatkan bangunnya kesiangan, sehingga anak tersebut tidak berangkat ke sekolah. Bahkan informasi yang saya dapat juga, ibunya juga susah untuk membangunkan anaknya. Kemudian beralih ke kasus yang kedua, yaitu Winda. Hampir mirip dengan permasalahan yang dihadapi dengan Ferdi, si anak ini. Cuma ada yang saya dapatkan informasi dulu dari teman-temannya itu, anak ini mungkin ada sedikit boring atau sudah enggak semangat lagi dalam meneruskan sekolahnya gitu. Itu yang menjadi permasalahan yang dihadapi sama Winda, sehingga tidak berangkat ke sekolah. Ya, terima kasih. Artinya situasinya memang yang laki-laki, tadi laki-laki dan perempuan, Pak ya? Perempuan. Iya. Yang pertama tadi laki-laki situasinya memang mungkin dia sering keluar malam, Pak ya? Betul. Atau begadang lah, taruh begitu, Pak ya. Kemudian yang kedua, si yang perempuan itu kayaknya juga sepertinya, menurut saya nih, Pak ya. Iya, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa boring, tidak ada semangat untuk belajar ya. Mungkin juga saya kira dia ini sudah bermain dengan atau bergaul dengan yang tingkatannya lebih tinggi. Bisa jadi. Ya, artinya ya karena sering bergaul dengan tingkat yang tinggi ini, ya kemungkinan ya tadi tuh boring, Pak ya. Nah, artinya kedua situasi ini saya kira sangat mempengaruhi, Pak ya, keadaan murid Bapak ini. Kemudian kira-kira situasi apa sih, Pak ya, yang Bapak inginkan? Tadi kan tadi si laki-laki sering keluar malam, Pak ya. Yang perempuan ya sudah tidak minat sekolah. Kira-kira situasi apa sih sebenarnya yang Bapak inginkan dari kedua siswa Bapak ini? Ya, Pak. Yang situasi yang saya inginkan tentunya kedua anak ini, yang pertama kepada Ferdi sendiri yang tadinya ya istilahnya bahasa sekarangnya sudah terkontaminasi dengan pergaulan, mungkin keluar malam karena pengaruh juga lingkungan yang sangat negatif, sehingga berdampak pada Ferdi tersebut. Lingkungan yang situasi yang ingin saya harapkan terhadap Ferdi ini, yang pertama Ferdi saya inginkan adalah Ferdi kembali seperti semula. Artinya tidak terkontaminasi lagi dengan pergaulan yang mungkin negatif, kemudian mengurangi jam-jam malam, artinya bahasa sekarangnya keluyuran, sehingga berdampak pada kegiatan pembelajarnya di pagi hari. Dampaknya seperti apa? Satu, bangunnya kesiangan. Kedua, ya intinya tidak semangat lagi seperti itu. Kemudian yang kedua, situasi yang saya inginkan dari si Wilda ini adalah tentunya mengharapkan bahwa muncul kembali si Wilda itu rasa semangat untuk berangkat kembali, rajin kembali, sehingga nantinya akan berefek untuk ke jenjang berikutnya. Dengan adanya rasa semangat ditumbuhkan kembali, menghilangkan rasa bosan, tentunya dia juga ingin senang. Saya ingin menginginkan si Wilda itu senang ketika mengikuti belajar, sehingga berdampaknya untuk jenjang berikutnya. Betul. Itu Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bagus sekali. Artinya situasi memang anak-anak kita, anak didik kita ya, ketika sudah melenceng dari apa yang coba kita arahkan, maka ya betul ya, Pak ya. Ya, memang semua guru menginginkan anak didiknya menjadi baik, Pak ya. Tadi kepada si laki-laki ya kira-kira ya jangan keluyuran lah, supaya datangnya tepat waktu. Betul, Pak. Kemudian bagi yang perempuan tentunya jangan terlalu bergaul banyak dengan yang lebih besar lah ya. Betul. Supaya semangat belajarnya ada, kemudian mau bergaul dengan teman sekelasnya, begitu kan ya, Pak ya. Nah, dari situasi ini, Pak, kira-kira apa ya yang bisa mewujudkan tadi tuh anak berubah tuh
dari laki-laki dan perempuan kira seperti apa? Langkah yang pertama tadi saya menggali informasi dari teman-temannya. Kemudian tidak puas sampai situ, Pak. Saya itu tidak puas sampai situ karena kadang-kadang anak juga katanya. Sehingga saya langkah yang kedua yaitu memberikan undangan pribadi kepada orang tua yang bersangkutan. Kemudian saya panggil, singkatnya cerita, kemudian kedua orang tua itu datang. Nah, di situ saya menyediakan suatu ruangan khusus, kemudian berdiskusi. Saya melakukan penggalian. Kenapa istilahnya cross check langsunglah terhadap orang yang lebih dekatnya daripada dengan teman dekatnya mungkin di lingkungan sekolah. Yang satu Ferdi orang tuanya. Kebetulan ibunya yang datang. Saya cross check, kemudian saya melakukan pertanyaan. Saya tanya, Bu, kenapa kok Ferdi ini akhir-akhir ini kok jarang berangkat? Ibunya menjawab, iya Pak, betul. Pertama, saya selaku ibunya minta maaf Pak. Oh, kenapa Bu? Anak saya itu sekarang udah mulai bergaulnya dengan anak-anak yang usianya lebih tinggi atau lebih dewasa, bahkan dengan anak-anak yang putus sekolah sehingga berdampak seperti ini. Oke, itu ya Bu ya. Yang kedua si Wilda, saya tanya kepada ibunya, kenapa si Wilda itu kok sama kasusnya seperti Ferdi, jarang masuk? Iya Pak, betul Pak. Anaknya itu susah banget untuk suruh berangkat tuh Pak. Satu sudah terkontaminasi, apalagi dengan game-game di HP dan sebagainya, sehingga anak itu nggak sampai semangat gitu. Bahkan saya selaku ibunya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap anaknya. Dan itu adalah istilahnya informasi yang saya dapat dari orang tuanya, bahwa kendala yang real yang saya dapatkan adalah itu. Iya, terima kasih Pak Nur. Iya. Itu kan ada beberapa gagasan ya tadi, mengundang orang tua, salah satu mengundang. Nah, untuk mewujudkan gagasan-gagasan itu kira-kira Pak Nur menyiapkan apa ya? Pertama, setelah menggali pertama dari siswa informasi, yang kedua juga dari orang tuanya, langkah yang berikutnya saya minta kerjasama dengan orang tua. Artinya meminta tanggung jawab selaku orang tua yang paling dekat. Pendidikan utama dari keluarga itu untuk ayo sama-sama. Saya selaku gurunya di sekolah menjaga, di rumahnya juga menjaga, dan juga memberikan arahan, pandangan, dan juga motivasi bahwa di kelas anak ibu, kelas 6 itu cuma beberapa bulan lagi ingin menggolkan, artinya bentar lagi lulus. Oleh karena itu saya meminta berkomitmen istilahnya dengan orang tua, yuk kita jaga anak kita jangan sampai putus sekolah. Ibu mengawasi dari rumah, saya selaku gurunya mengawasi dari sekolah, sehingga timbul komunikasi dan tanggung jawab yang sinkron. Jangan sampai ketika ibu hanya sebatas menyuruh saja, tetapi dengan pertemuan ini saya memberikan arahan, penjelasan betapa pentingnya untuk menyelesaikan anak didik ibu itu selangkah lagi untuk menyelesaikannya gitu Pak. Itu langkah-langkah real yang saya akan komit dan saya akan jalankan gitu. Iya, bagus Pak ya. Artinya memang orang tua ini adalah sebagai pendamping anak yang lebih lama daripada kita guru Pak ya. Nah, dari tadi yang disampaikan kira-kira apa nih Pak tolak ukurnya Pak? Artinya bisa memastikan kira-kira ibunya ini bisa mengawasi anaknya dengan baik, begitu kira-kira tolak ukurnya apa ya Pak ya? Begini, salah satu tolak ukurnya tentunya sebagai keberhasilannya itu adalah ketika anaknya sudah mulai lagi, artinya selangkah demi selangkah terus intensan, dalam arti yang tadinya misal kemarin itu dalam 1 minggu ada 3 ada 4 sekarang sudah berkurang terus, dan saya inginnya continue terus sehingga pada akhirnya dengan berjalannya waktu anak tersebut bisa hadirkan dirinya sepenuhnya untuk mengikuti pembelajaran. Artinya anak itu hadir penuh 100% dalam mengikuti pembelajaran itu sebagai tolak ukur. Selain kehadiran Pak ya, tolak ukur selain kehadiran, keberhasilan siswa ini mampu kembali ke sekolah itu apa lagi nih Pak kira-kira? Selain kehadiran juga anak itu selain
hadir penuh. Tentunya karena kendalanya yang kemarin itu adalah kehadirannya Pak ya. Artinya kehadiran, selain kehadiran juga ketika ada tugas-tugas yang apalagi kan di kelas 6, kemudian ada juga kegiatan selain kehadiran itu juga jam-jam tambahan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan ujian, baik ujian praktek juga diikuti dengan baik. Artinya tidak hanya proses pembelajaran di kelas, juga kegiatan-kegiatan yang lain juga diisi dan diikuti dengan sebaik mungkin. Mungkin itu adalah tolak ukur yang kedua. Gitu. Iya, terima kasih Pak. Mungkin dari kehadiran tadi, kemudian ada meningkatnya pertemuan selanjutnya Pak ya. Jadi anak-anak itu bisa mengikuti kegiatan lainnya, seperti ya tentunya ikut ulangan juga Pak ya. Kemudian bisa ya, harapan kita semua mah ya anak-anak ini bisa lulus dan melanjutkan Pak ya. Betul Pak, sangat setuju, saya sangat setuju Pak. Nah, kemudian Pak, setelah tadi sudah direncanakan, kemudian sudah ada undangan ya, rencana tadi itu Pak ya, ada gagasan yang tadi sudah disampaikan, kira-kira alternatif apa nih Pak setelah kegiatan coaching kita kali ini, kira-kira apa namanya alternatif apa yang akan Bapak lakukan ini setelah coaching ini Pak ya? Tentunya setelah pelaksanaan coaching ini tentunya jelas langkah kedepannya saya akan melakukan continue kegiatan ini guna untuk mendobrak kompetensi saya selaku guru, mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi dengan sharing dengan teman, memberikan masukan, terutama dengan guru-guru yang senior yang pernah mengalami, sehingga saya mampu dengan potensi yang saya miliki bisa mencarikan solusi-solusi yang terbaik. Dan tentunya juga kegiatan ini saya harap terus saya lakukan dan continue, sehingga suatu saat ketika saya menghadapi suatu permasalahan yang mungkin mirip dengan yang saya hadapi sekarang itu, setidaknya bisa meminimalisir seperti itu. Bagus ya. Kira-kira aksinya kapan ini Pak? Dan alhamdulillah saya sudah mencoba berjalan aksi ini, saya sudah mulai saya rencanakan, kemudian saya terapkan, dan juga dengan waktu yang singkat ini ya rencananya harus saya laksanakan segera juga ya, gitu Pak. Iya. Tentunya juga tidak terlepas dari selain dari orang tua juga kolaborasi, dukungan, relasi dengan rekan sejawat juga perlu dukungan seperti itu Pak. Karena setidaknya saya selaku guru mungkin pasti banyak lagi guru-guru yang senior, pengalaman lagi, setidaknya memberikan kontribusi yang baik terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi gitu Pak. Kira-kira Pak, selain teman-teman guru ya yang membantu Bapak nih, yang diajak berkontribusi atau mengajak bekerja sama Pak ya. Kira-kira selain guru itu siapa lagi nih Pak? Teman juga Pak. Teman di luar guru gitu. Di luar guru, artinya juga selain yang dekat dengan anak mungkin ya. Kan ada orang tua tentunya, dan juga teman-teman yang lebih dekatnya. Teman-teman yang dekat saya berikan pengertian, arahan, penjelasan, sehingga dengan teman mungkin teman sebaya lah bisa memberikan pengaruh positif, sehingga yang tadinya kurang aktif, kurang rajin, malas itu bisa terpupuskan dengan memberikan arahan atau penjelasan bahwa yang namanya malas itu dampaknya begini dan sebagainya seperti itu. Betul Pak. Memang harus ada beberapa komponen yang mendukung Pak ya. Jangan sampai kita bekerja sendiri ya, artinya repot sendiri, kemudian bisa jadi Pak ya, ada timbul rasa malas begitu kan ya, anaknya sapa kan konon ya. Kata orang kita gitu, seperti itu. Artinya jangan sampai rasa itu muncul, maka ya kita perlu teman begitu Pak ya. Dari tadi tuh Pak, Bapak mengatakan bahwa ada teman, ada guru, ada temannya si anak ini juga, begitu ya, teman Bapak juga mungkin gitu ya. Kira-kira yang memastikan Pak ya, iya, jalan ki programnya Pak Nur Rohim ki, jalan. Kira-kira siapa nih Pak yang memastikan bahwa program Bapak ini jalan nih? Yang memastikan program jalan tentunya saya sendiri selaku tindak utama, karena saya yang mempunyai permasalahan, saya juga yang harus mampu menyelesaikan. Nah, tolak ukurnya tentunya juga dengan siswa itu sendiri yang bermasalah, kemudian mulai rajin kembali, itulah program saya itu bisa dikatakan berjalan dan mampu menyelesaikannya seperti itu. Bagus Pak ya. Artinya selain Bapak melihat perkembangan anak Pak ya, perkembangan anak pasti ya, Bapak juga sudah memastikan bahwa oh iya, ini program saya sudah berjalan begitu ya. Terima kasih Pak, bagus, lumayan, cukup bagus Pak. Tadi juga Bapak membutuhkan dukungan tadi ya dari teman dan sebagainya. Nah,
dari hasil tadi saya sudah tangkap Pak ya, artinya Bapak sudah bagus lah memunculkan solusi-solusi untuk permasalahan Bapak sendiri. Kemudian saya coba mau apa nih namanya merangkum lah ya, artinya coba Bapak simpulkan nih dari sesi tadi. Permasalahan Bapak itu kan tadi 2 anak ini ya yang jarang masuk ya sekolah ya. Nah, coba Bapak simpulkan permasalahan kemudian juga solusinya. Ya, terima kasih Pak Bu. Permasalahan saya ulas sedikit ya. Kedua yang saya hadapi permasalahan itu ada 2 anak yang mungkin tingkat kehadirannya sangat kurang karena dipengaruhi oleh beberapa pengaruh negatif, terutama di lingkungannya. Yang satu karena sering bergadang, kemudian pulang malam sehingga berdampak anak itu bangunnya kesiangan sehingga tidak berangkat ke sekolah. Yang perempuannya yang kedua tidak beda juga, cuma ada beberapa yang menyebabkan hal nggak berangkat ke sekolah, yaitu karena anak tersebut malas, boring dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah yang saya tempuh yaitu terutama menggali informasi dari teman dekatnya. Kemudian langkah berikutnya adalah saya mengundang orang tua untuk berdiskusi, meyakinkan permasalahan yang terjadi itu apa. Setelah itu saya juga butuh masukan dari rekan sejawat atau guru, dan juga tidak lupa juga berkoordinasi menyampaikan informasi terhadap kepala sekolah. Itu langkah-langkah yang saya kemudian berikutnya ya pencapaian solusinya yaitu dengan membuat komitmen dengan orang tua, saling menjaga, saling meyakinkan, memberikan pandangan, membimbing, mendorong dan sebagainya. Jangan sampai anak tersebut sampai DO atau keluar dan sampai sayang sekali sampai tidak melanjutkan sekolah. Ya, betul. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, saya kira sesi coaching kita kali ini ya saya cukupkan karena tadi sudah jelas permasalahannya ada, kemudian Bapak juga mampu memberikan gambaran solusinya. Mudah-mudahan bisa terlaksana Pak ya. Amin. Nanti saya minta konfirmasi hasil dari perkembangan Pak ya. Perkembangan yang Bapak lakukan mungkin di coaching yang kedua Pak. Saya coba konfirmasi kira-kira berhasil atau tidaknya, hambatannya apa, kira-kira yang perlu diselesaikan lebih lanjut. Mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih Pak Bu. Mungkin itu saja, saya tutup saja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Kita ucapkan lagi alhamdulillah ya. Iya. Banyak-banyak alhamdulillah. Biar sukses Alhamdulillah semuanya. kegiatan coaching Bapak Abu Bakar dengan Pak Nur Rahim berjalan dengan lancar. Kira-kira bagaimana perasaannya Bapak-bapak? Alhamdulillah lega Ibu. Lega. Artinya secara umum unek-unek permasalahan yang betul. saya pendam sudah keluar semua, sudah saya muntahkan dasarnya sehingga merasa lega, pikirannya tidak puyeng, senut-senut, artinya sudah plong. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih banyak terhadap Pak Agus selaku coach karena mampu istilahnya menggali. Padahal saya itu bisa itu mencarikan solusi, tapi mungkin pengalaman lah yang berbicara gitu kan, sehingga setelah ngobrol enak, rileks gitu kan, akhirnya saya juga mengobrolkan begini loh, gini ya seperti itu. Ya, berarti sudah ada keberhasilan ya tentang kegiatan coaching kali ini. Bagaimana perasaan Pak Abu? Ya tentunya saya juga lega Bu, artinya bisa memberikan ya kalau solusi memang dari coach Pak ya. Artinya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan ide untuk solusi seperti itu ya. Pak Abu sudah merasa menuntun 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 si coaching untuk betul. bisa mendapatkan ide-ide baru, sehingga beliau bisa menemukan solusi bagi dirinya sendiri. Saya juga melihat luar biasa sekali nih bapak-bapak ini. Inilah gambaran seorang guru yang begitu peduli atas masa depan murid-muridnya, meyakinkan bahwa anak didiknya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik untuk kedepannya. Baik, Pak Abu Bakar dan Pak Nur, saya spesifik ke Pak Abu Bakar ya. Iya, mangga. Dari kegiatan coaching kali ini, kira-kira apakah Pak Abu merasa sudah mencapai indikator pengembangan yang sesuai dengan harapan Pak Abu? Iya, terima kasih Ibu. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa indikator keberhasilan dari pertemuan coaching saya siang hari ini adalah si Kuci ini mampu menemukan solusi dan ide-ide baru. Dan alhamdulillah Bu, indikator tadi sudah tercapai.
Sudah muncul ide-idenya, sudah muncul solusi-solusinya, seperti itu, Bu. Saya bisa melihat itu, Bapak. Iya. Dengan refleksi tadi, bahwasanya Pak Nur Rohim ini begitu puas gitu ya. Sudah merasa lega, dia bisa menemukan ide-idenya. Iya. Baik Pak Abu, izinkan saya ini betul. membacakan catatan kecil saya Boleh. dalam Iya. kegiatan coaching tadi. Iya. Setelah saya mengamati kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Abu Bakar dan Pak Nur Rohim, saya melihat sudah adanya kesesuaian target ya, pencapaian yang diharapkan oleh Pak Abu Bakar, yaitu membawa atau menuntun coachingnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga ide-ide itu muncul dari Pak Nur Rohim, dan Pak Nur Rohim bisa menerapkan ide-ide itu tersebut sebagai solusi dari permasalahan Pak Nur Rohim. Dan saya juga melihat kegiatan coaching ini sudah sesuai alur Tirta, ya, yaitu adanya tujuan yang ditanyakan oleh Pak Abu kepada Pak Nur Rohim. Terus juga Pak Nur Rohim bisa mampu dengan ajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak Abu Bakar ini, mampu mengidentifikasi masalahnya, kemudian juga ada rencana, mengungkapkan juga rencana aksi yang akan dilakukan untuk menghadapi solusi beliau gitu dari permasalahannya, serta Pak Abu juga mengkonfirmasi rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Nur sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Pak Nur sebagai coach. Baik, kemudian selain itu saya juga ingin menanyakan, kira-kira setelah kegiatan coaching ya. Kegiatan coaching ini, kira-kira untuk Pak Abu Bakar apa yang akan lebih dikembangkan lagi tentang kompetensi coach ini? Iya, terima kasih Ibu. Dari hasil obrolan kami dengan coach, yang perlu saya kembangkan secara spesifik selanjutnya adalah memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Artinya ya menurut saya memang harus ditambahi pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya lebih memudahkan coach ini menemukan solusi, Bu. Seperti itu. Ya, baik Pak Abu Bakar. Berarti nanti Pak Abu Bakar ingin lebih mengembangkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sehingga mungkin ke depannya banyak masalah yang akan dihadapi oleh rekan-rekan Pak Abu Bakar ini. Betul. Baik, saya rasa kegiatan ini sudah selesai ya. Mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ro, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Abu Bakar. Ya, alhamdulillah. Pak Rohim juga ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan coaching kali ini saya sebagai observer akan coba menjelaskan apa sih yang akan saya amati, Bu ya, Pak ya. Yang pertama, saya akan coba mengamati jalannya coaching ini sesuai dengan alur Tirta, Bu ya. Apakah Bapak ini atau Ibu, kedua Bapak dan Ibu ini sesuai dengan alur Tirta atau tidaknya begitu. Nanti saya akan coba amati begitu ya. Kira-kira seperti itu, Bu ya. Bisa dipahami, Bu ya? Bisa ya, Pak. Ya, terima kasih. Sekarang saya lebih fokus ke coach ya, Bu ya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Nur Rohim. Ya. Yang perlu saya tanyakan dari kegiatan coaching ini adalah yang pertama, kira-kira dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa yang coba Bapak kembangkan dalam kegiatan ini? Terima kasih Pak Abu atas pertanyaannya terhadap saya. Tentunya saya juga ingin dalam kegiatan coaching ini ada hasil yang maksimal, terutama kompetensi yang ingin saya kembangkan. Diantaranya yang pertama adalah tentunya mau hadir penuh, artinya dengan kehadiran penuh kita bisa bertatap muka, kemudian gestur apa bisa kita tampakkan dengan adanya tatap muka yang kehadiran penuh, kemudian bisa menjadi pendengar yang
aktif gitu. Dengan pendengar aktif itu ya secara otomatis mendengarkan dengan sama, tidak hanya memikirkan ke sana kemari, tapi fokus penuh terhadap coach apa yang dia bicarakan, sehingga saya bisa menangkap dengan baik. Dengan adanya pendengaran yang baik, otomatis saya mampu mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sekiranya mampu menggali potensi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach, sehingga melahirkan solusi-solusi yang terbaik bisa diterapkan dalam permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Iya, terima kasih. Bagus sekali ya. Ada 3 kompetensi yang betul. tadi ingin dikembangkan. Dari ketiga kompetensi itu kira-kira Pak Nur Rahim mau menekankan kompetensi yang mana nih? Tentunya yang sangat menarik bagi saya tentunya karena butuh konsentrasi penuh, ya tentunya saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Artinya dengan ada pendengar aktif otomatis penuh fokus. Dengan fokus menggali, mencerna semua keluhan-keluhan sehingga menjadi sebuah ide, melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik sehingga mampu menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach yang tentunya nantinya akan berdampak pada solusi yang terbaik tentunya bagi coach itu sendiri dalam menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Pak Nur Rahim. Ya. Dari kompetensi 3 kompetensi itu satu ya yang Betul. Pak Nur Rahim coba tekankan, yaitu sebagai pendengar aktif. Nah, untuk mewujudkan kompetensi tadi, kira-kira indikator-indikator keberhasilannya seperti apa Pak Nur Rahim? Indikator-indikator untuk memunculkan pendengar aktif tentunya ya setelah melakukan itu melahirkan sebuah bisa memberikan solusi, bukan semacam solusi ya, artinya ide-ide yang brilian, ide-ide yang baru sehingga mampu memberikan dampak positif bagi coach untuk menggali potensinya, mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya itu, indikatornya itu seperti itu. Ide brilian untuk Iya, betul. Menyelesaikan masalah ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Nur Rahim, saya kira sudah cukup untuk sesi pembuka Pak ya. Artinya dari tadi penilaian, kemudian dari kompetensi, kemudian juga dari indikator, saya kira sudah cukup. Mangga untuk Bapak Ibu melakukan coaching pada kesempatan siang hari ini. Kami persilakan Pak Bu. Mangga. Oh, terima kasih Pak Bu atas itu. Oke, Ibu Ro, Ya. sudah siap gitu? Ya, Ada. silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Roina. Apa kabarnya hari ini? Ya, Waalaikumsalam Pak Nur Rahim. Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat walaupun agak sedikit galau. Oh iya, benar, rileks aja Bu. Mungkin Ibu agak nervous mungkin itu kan. galau dan nervous. Iya, nervous untuk mungkin semacam mengeluarkan unek-uneknya gitu ya Bu ya. Sehingga udah biasa. Iya. Jadi begini Pak, Siap. saya bilang agak galau ya Pak, Betul. karena saya lagi memikirkan ada sedikit permasalahan di kelas saya nih Pak. Jadi saya ini kan ngajar itu 6 kelas ya Pak ya, dari kelas iya. 8A ke 8F. Kebetulan, mungkin sebetulnya dari beberapa 6 kelas ini ada bermacam problems ya, ada saja gitu dari anak-anak itu. Tapi saya lebih spesifik dulu ini untuk di kelas 8A ini Pak. Yaitu saya sedang mengamati Alen dan Faris namanya. Oh, ini, dua Pak. orang. Dua Ada anak, permasalahan dua anak ya, Bu ya? dua anak ini. Terus anak ini spesial menurut saya karena dia ini anaknya aktif banget gitu. Dan berdua juga gitu. Jadi kriterianya sama gitu anak dua ini. Jadi anak ini aktif. Terus ketika saya sesi menerangkan gitu ya, Betul. itu ya diam hanya sejenak gitu. Ada saja ocehan. Terus kemudian ketika pada saat sesi saya memberikan tugas baik kelompok maupun individu, itu ya nggak bisa diam Oh, gitu, nggak bisa proaktif diam gitu ya, kalau nggak bisa diam proaktif, duduk. iya, Jadi duduk saya tempat. amati itu duduk itu hanya berapa hitungan 1 menit juga enggak gitu. Ada ketidaknyamanan mungkin Ibu ya. Jadi Anak dia itu tuh iya. duduk sebentar Bentar. terus keliling. Iya. Keliling ke setiap kelompok, padahal kan dia sendiri kan punya kelompok sendiri gitu. Iya, betul. Dan
ketika ketika tugas individu juga dia harus stay gitu kan mengerjakan tugasnya. Itu nggak bisa. Jadi dia tuh keliling dari setiap satu meja ke meja yang lain, terus menyapai teman-temannya, kadang juga mengajak ngobrol gitu. Dan saya instruksikan ke dia untuk balik lagi gitu, back to your seat kata saya tuh ya, duduk kembali tempatmu. Seperti itu Pak, permasalahan saya ini. Oh begitu ya Bu. Jadi di kelas 8 yang tempat Ibu ajar itu mempunyai ada 2 anak yang spesial ya gitu Bu ya, yang nggak mau diam, yang satunya suka mengganggu teman yang lainnya yang sedang belajar tentunya itu ya. Gitu Pak, duo itu anaknya. Iya. Jadi dari yang mungkin yang menarik itu ada 2. Mungkin bisa ceritakan siapa sih kedua anak itu tuh Bu? Ini namanya itu Allen dan Faris. Ya. Iya. Saya katakan spesial begini Pak. Iya. Anak ini beda sama yang lainnya gitu. Kalau yang lainnya ya ketika saya beri instruksi untuk diam, untuk mengerjakan tugas kelompok atau tugas individu ya diam gitu. Jadi ini nggak bisa duduk dan itu hanya sejenak dia bisa tenang gitu. Dia berkeliling lagi, mengganggu teman-temannya, menyapa, mengajak ngobrol, itu kan mengganggu sekali. Dan teman-temannya juga sudah memberikan julukan kepada 2 anak ini sebagai itu ya. troublemaker, masalah. Dan itu saya menanyakan kepada teman-temannya itu ya merasa terganggu gitu, nggak bisa fokus yang lainnya belajar itu karena ya itu ada 2 anak dan ini kalau satu mungkin ya bisa ini ya, ini mah 2 itu jadi waduh kelasnya seperti kan, Pak, ya. Dan itu juga mengganggu sehingga mungkin ya ketercapaian tujuan pembelajaran hari itu mungkin agak sedikit terganggu gitu. Oh iya baik Bu Roena ya, dari pembicaraan kita yang ya sangat menarik ini tentunya pasti Bu Roena juga mempunyai tujuan yang diharapkan dari pembicaraan kita ini, terutama membahas 2 anak yang sangat super mungkin di kelasnya, dalam arti super aktif gitu Bu. Apa harapannya Ibu? Jadi harapan saya tuh Pak, anak ini bisa ya intinya gini, saya ingin kelas saya kondusif gitu. Betul. Ya Pak. Dengan ada anak 2 ini otomatis tidak kondusif ya Pak ya, mengganggu gitu ya. Untuk saya bilang tadi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan. Terus kalau saya mau bercerita lagi nih Pak ya. Boleh, mangga silakan Bu. Kayaknya menarik ini ini ceritanya ya. Kalau anaknya memang aktif gitu, tapi dari segi kemampuan anak itu tergolong tengah ke atas gitu ya. Dalam segi kemampuan dia baik gitu. Anak 2 ini baik. Gitu. Walaupun mereka mungkin terlihatnya tidak belajar gitu ya. Iya. Tapi hasilnya itu Natural baik jadi gitu ya, baik. Kayaknya, Dan iya. saya ketika saya ngobrol dengan teman-teman yang memang mengajar juga kedua anak ini, sepakat bahwa memang mereka itu untuk dalam segi pemahaman dia cenderung kecepat gitu ya. Saya tergolong juga anak ini lebih cepat paham dengan penjelasan guru. Terus saya juga selain ke rekan saya gitu, rekan-rekan pengajar juga si Allen dan Faris ini, saya juga ngobrol dengan wali kelasnya dan memang sepaham kita gitu bahwa memang anak ini nih baik gitu. Cuman ya itu, jadi permasalahannya adalah keaktifan mereka itu mengganggu teman yang lain gitu. Oh iya Bu ya, aduh terima kasih nih pengalaman Ibu Roena ini sangat menarik sehingga mampu meng-share pengalaman ini terhadap saya. Jadi pengalaman yang mungkin juga suatu saat mungkin entah kapan saya akan juga menemukan hal-hal yang seperti ini. Jadi dengan pembicaraan ini, berbagi pengalaman ini, saya sangat tertarik. Oke Bu Roena, di sini mungkin Ibu Roena ingin menemukan semacam solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi terhadap 2 anak ini, terutama di kelas 8A yang mungkin namanya tadi siapa yang 2? Allen dan Faris ya, seperti apa itu? Faris ya. Iya. Pak, ya. Jadi saya tuh harapan saya tuh gini Pak, saya pengen 2 anak ini bisa fokus belajar. Betul. Ya. Stay di tempat, tidak selalu berkeliling gitu ya. Terus ya intinya biar kelas saya juga kondusif. Betul. Gitu. Anak-anak yang lain tenang belajar dan dia juga belajar. Mungkin kalau misalnya dia bisa seperti itu, kan ini udah baik ya anaknya ya. Iya betul. Terus dari segi dia menangkap pelajaran itu cepat ya. Cepat. Makanya kemungkinan attitude ya, mungkin attitude. Jadi mungkin kalau misalnya dia bisa belajar fokus, Iya. itu prestasinya akan lebih baik lagi, betul. mencapai
kesempurnaan mungkin kan, pencapaian yang maksimal gitu. Seperti itu, Pak. Oh, bagus itu Bu Roena. Itu mungkin merupakan salah satu langkah awal ya Bu ya. Langkah awal yang sudah benar itu bagi saya. Berarti Ibu sudah berkoordinasi mungkin dengan salah satu guru Ya, itu kan, betul. terutama Iya, betul, dengan Pak. sharing atau gimana gitu, dengan mungkin yang pernah mengajar di kelas Ibu, karena di tingkat yang mungkin Ibu ajar itu kan tidak hanya Ibu kan, Ya, ada betul, guru yang lain. ya. Setidak-tidaknya mungkin merasakan seperti itu. Baik Bu Roena, dari permasalahan yang Ibu Roena hadapi ini sekarang ini terutama, adakah upaya yang lain selain itu langkah awal yang Ibu tempuh sehingga bisa menumbuhkan beberapa langkah-langkah untuk menemukan solusi bagi Bu Roena gitu? Jadi, Apa itu? Tadi kan saya ungkapkan Ya. bahwa saya juga sudah berkoordinasi dengan Ya. rekan-rekan Rekan. guru ya, rekan-rekan sejawat untuk menanyakan gitu ya, menanyakan bagaimana sih, apakah sama penilaiannya, apakah sama perilaku belajarnya itu seperti yang saya lihat gitu ya. Terus selain itu saya juga kepikiran begini Pak, selama saya melakukan ada ini nih pendidikan guru penggerak nih Pak. Oh iya, betul Ya, Bu. saya Banyak kepikiran sekali manfaatnya ya, itu, iya. dari ilmu Program-programnya, itu saya kan- iya betul Bu. Iya. Saya kan mendapat beberapa ilmu tuh Pak, Betul. bahwasanya saya ingin tertarik nih, saya ingin kepikiran untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya nih Pak. Oh iya, bagus sih. Saya ingin Iya, iya, menerapkan kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri pada sebetulnya mungkin ide ini keluar karena melihat permasalahan Allen dan Faris ya Pak ya. Jadi saya dari kepikiran seperti itu, ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional ya yang spesifik ke kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri, agar anak-anak di kelas ini dapat menyadari betapa pentingnya menghargai dirinya sendiri dan juga menghargai orang lain. Seperti itu Pak. Waduh, bagus sekali nih Bu Roena ya. Jadi Bu Roena akan menerapkan pembelajaran yang mungkin dari pembelajaran tersebut sering kita kenal dengan KSE. Ya, betul, dalam Pak. pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi kesadaran diri dan manajemen diri, Ya. terutama di kelas Ya, Ibu Roena di kelas A targetnya yang itu ya, yang Allen dan Duana Faris itu. Iya. Tapi mungkin tujuannya untuk semua gitu ya. Walaupun spesifiknya ke anak dua itu. Kalau boleh tahu, mungkin Pak. Ibu Roena itu kan pernah mempelajari tentang pembelajaran kompetensi yang KSE itu. Gimana penerapannya, Bu? Nah, seperti ini Pak. Jadi pada awal pembelajaran, selain berdoa nih Pak ya, selain berdoa bersama, saya akan mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop Pak. Jadi itu take a deep breath, observe and proceed. Jadi anak-anak dibawa untuk bernafas dalam-dalam gitu ya, mengeluarkannya perlahan-lahan untuk menstabilkan emosi ya setiap anak di situ dan menstabilkan kondisi badan dari aktivitas sebelumnya. Kemudian setelah itu saya juga akan memberi penerapan jeda atau ruang untuk berbagi kebersamaan Pak dengan semua temannya di kelas. Jadi anak-anak diberi waktu untuk jeda ruang untuk berkomunikasi dengan bertegur sapa, berkomunikasi dengan teman-temannya, sehingga mungkin ini si Allen dan Faris ini butuh ruang untuk berbagi cerita gitu, biar setidaknya salah satu kebutuhan dia ini terpenuhi, biar nanti ketika ada pembelajaran berlangsung, ketika saya menerangkan, ketika saya memberikan tugas-tugas itu bisa dia sudah menyapa temannya gitu, jadi bisa fokus ke situ gitu, fokus ke pembelajaran. Seperti itu Pak. Wah, luar biasa ini apa yang telah dilakukan oleh Ibu Roena itu. Terus apalagi mungkin yang bisa Ibu lakukan untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan karakter dua anak ini ketika belajar tanpa harus mengganggu teman belajar yang lainnya. Bisa diceritakan Bu? Ya, jadi selain itu, selain tadi saya memasukkan ya atau menerapkan pembelajaran KSE Pak, saya juga mendapatkan ilmu lagi dari pendidikan saya di CGP ini. Saya ingin menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak pada kelas 8A ini. Nah, setelah saya melihat permasalahan ini, saya akhirnya menyadari bahwa kelas saya ini memang majemuk gitu ya. Betul, memiliki perbedaan, mereka ini ada yang memiliki perbedaan gaya belajar ya, terusnya kemampuan juga mungkin ya, terus minat juga mungkin mereka berbeda-beda. Sebagai contoh Allen dan Faris ini
Mungkin setelah saya lihat cek itu ternyata dua anak ini gaya belajarnya adalah kinestetik Pak. Jadi ya betul kalau mereka memang tidak bisa diam gitu ya, selalu pengen moving gitu ya, wah gitu. Jadi saya akan menerapkan mengintegritaskan selain KSE, saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya di situ akan memberikan model-model memberikan apa ya namanya materi-materi dan media-media yang bisa mengcover kebutuhan si Farel ini sama Alen, bukan Farel, Alen dan Faris ya Pak ya, seperti itu. Wah, Ibu Roena ini setelah saya cermati, saya menjadi pendengar yang sangat baik Ibu Roena ini. Tentunya saya yang ada di benak pikiran saya itu, Ibu Roena sudah menemukan permasalahan, salah satunya sudah memunculkan 3 solusi yang sudah ditemukan oleh Ibu Roena. Kira-kira dari 3 solusi ini mana yang akan Ibu mungkin yang lebih utamakan untuk penerapannya? Ya baik ya Pak ya. Dari 3 solusi itu mungkin saya akan mengulang kembali dari tahap awal itu koordinasi ya. Koordinasi dengan guru-guru wali kelas dulu mungkin ya. Dari wali kelas dulu saya koordinasi, terus saya juga akan menyertakan juga teman-teman rekan sejawat saya yang memang mengajar si Alen dan Faris ini ya. Terus saya akan membicarakan ide-ide saya ini Pak dengan mereka-mereka semua, ide-ide penerapan untuk pembelajaran. Barangkali dengan ini kita bisa satu paham dan teman-teman juga bisa mengaplikasikannya sama seperti ya ide saya ini Pak, seperti itu Pak. Oh bagus sekali, luar biasa. Mungkin boleh dikatakan sekarang ini sangat jos sekali itu ide-ide Ibu itu. Kira-kira kapan nih dari 3 permasalahan ini yang begitu jos, bagus sekali Ibu mau menerapkan rencana yang ide-ide brilian tersebut itu Bu? Iya Pak, makasih Pak atas motivasinya luar biasa ini, coach saya ini luar biasa nih. Padahal saya merasa tidak luar biasa nih. Jadi begini Pak, sebetulnya mungkin itu saya udah utarakan bahwa yang awal saya akan lakukan adalah koordinasi ya Pak ya. Dan kemudian saya akan merencanakan mungkin ya membuat rencana pembelajaran yang dimana di dalamnya ada integritas KSE dan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Sepertinya ini tidak terpisah ya Pak ya. Jadi keterkaitan gitu. Jadi mungkin akan segera saya lakukan gitu ya, karena memang tidak membutuhkan banyak waktu dan banyak pemikiran gitu ya. Seperti itu Pak, jadi akan saya segera lakukan secepatnya. Baik Bu Roena, saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar hasil refleksi Ibu setelah Ibu melakukan 3 solusi. Mungkin salah satu akan dimunculkan lebih dahulu kan. Saya akan tunggu refleksinya pada pembicaraan selanjutnya gitu. Baik Pak Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Nur Rohim. Sepertinya saya agak mulai menemukan titik temu gitu ya, setelah dapat panduan dari Pak Nur Rohim. Mungkin nanti saya akan lebih lanjut membicarakan hasil-hasil penerapan yang saya lakukan nanti. Amin amin Bu Roena. Saja ya, Pak. Siap. Amin. Kelancaran. Amin. Rencana saya ini. Amin. Siap Bu Roena, sama-sama sampai ketemu lagi pada refleksi atau pertemuan pada sesi selanjutnya gitu. Ya, terima kasih Bapak. Sekian saja mungkin melakukan pembicaraan sangat menarik dan akhirnya alhamdulillah juga saya juga merasa sangat senang karena mampu memberikan trik-trik sehingga Ibu Roena mampu menggali potensinya sendiri dengan baik sehingga memunculkan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh khususnya kedua siswa tersebut. Oke, saya akhiri pembicaraan coaching saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah sesi coaching kita sudah selesai. Sebelum kita tutup acara coaching ini, saya kembali menanyakan kepada coach beberapa hal yang perlu disampaikan. Pak Nur Rohim, alhamdulillah berjalan dengan baik Pak ya? Iya, siap. Ya, yang perlu saya kuatkan kembali adalah yang pertama, kira-kira dari percakapan coaching tadi, kira-kira indikator apa yang sudah
terlihat dari tadi, Pak? Terima kasih Pak Bu atas pertanyaannya. Tadi setelah kami cukup hangat melakukan kegiatan coaching dengan coach, alhamdulillah kompetensi yang saya munculkan diantaranya adalah mampu menjadi pendengar aktif, mampu menyerap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach sehingga mampu menggali potensi pada coach dan akhirnya coach bisa mencari, menumbuhkan, bahkan menerapkan solusi-solusi itu sendiri gitu. Iya, bagus Pak Nur. Baik Pak Nur Rahim, tadi sudah dikatakan bahwa coach Pak Nur Rahim sudah memunculkan ide-ide baru. Betul sekali. Sebelum ke pertanyaan lebih lanjut, saya coba uraikan dulu hasil pengamatan saya Pak ya. Iya, maka Pak. Baik Pak Nur Rahim, dari catatan observasi yang saya amati, coaching yang Bapak lakukan, alhamdulillah Pak ya, artinya sudah sesuai dengan alur kita Pak, secara mengalir sesuai dengan penggalian masalah, kemudian penggalian solusi, kemudian ada aksi nyata yang akan dilakukan, begitu Pak ya. Alhamdulillah itu sudah sangat nampak sekali. Ya, dari coaching ini kira-kira Pak, yang terakhir Pak ya, pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang Pak Nur Rahim coba nanti fokuskan ini? Tentunya selain pendengar aktif, saya juga ingin mampu memunculkan, menggali pertanyaan-pertanyaan yang bobot sehingga berdampak pada coach, memberikan rangsangan sehingga coach bisa menggali potensinya sehingga bisa melahirkan solusi-solusi yang terbaik dalam menghadapi masalahnya gitu. Tanpa memberikan jas ataupun ini loh solusinya, tidak seperti itu, tapi kembali lagi ke coach itu sendiri. Masalahnya dari coach dianalisa kemudian melahirkan solusi dari coach itu sendiri. Terima kasih Pak Nur Rahim. Sama-sama Pak Bu. Ya, alhamdulillah coaching kita sudah berjalan sampai ke tahap yang akhir. Sebelum kita berpisah, ada baiknya kita tutup dulu acara dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, gimana kabarnya sekalian Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Nur sehat. Baik Bapak Ibu, pada siang kali ini kita berkumpul bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama untuk melaksanakan kegiatan yaitu sesi coaching. Di sini saya Nur Rahim sebagai observer, sedangkan Ibu Roina sebagai coach dan Pak Abu Bakar sebagai coaching. Nah, untuk bagian yang pertama mungkin saya akan berbincang-bincang lebih intens dengan Ibu Roina selaku coach terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilakukan bersama Pak Abu Bakar. Selamat siang Ibu Ro, gimana kabarnya? Ya, selamat siang Pak Nur Rahim. Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan kabar Pak Nur Rahim? Alhamdulillah sehat juga. Baik Bu, untuk mempersingkat waktu, Ibu Roina sebelum melakukan kegiatan coaching ini pada hari ini, persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu untuk pelaksanaan kegiatan coaching pada hari ini? Ya, baik Pak Nur Rahim, untuk pelaksanaan kegiatan coaching kali ini saya sudah membuat schedule bersama ya, koordinasi dulu dengan Pak Abu Bakar selaku waktu kesempatan yang memang bisa kedua-duanya memiliki waktu lenggang ya Pak Abu ya. Terus selain itu juga saya sudah mempersiapkan diri agar mampu mindfulness ya, agar saya bisa hadir secara utuh untuk mengcoaching rekan saya Pak Abu Bakar. Kemudian saya juga mengkondisikan lingkungan, memilih tempat yang tepat ya Pak ya, sehingga kita bisa mengadakan kegiatan coaching ini dengan nyaman. Seperti itu Pak. Baik Bu Roina, untuk kegiatan mungkin coaching pada hari ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu
kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Ya, baik Pak Nur Rohim. Untuk kegiatan coaching ini saya ingin menerapkan 3 kompetensi ya yang ingin saya kembangkan di coaching kali ini, yaitu diantaranya presensi kehadiran penuh. Saya di sini akan berusaha untuk sepenuhnya hadir untuk coach saya, yaitu Pak Abu Bakar, sebagai proses sehingga nanti ketika proses coaching akan berjalan dengan lancar. Terus selain itu juga saya akan menjadi pendengar aktif. Saya berusaha untuk fokus pada rekan coach saya. Saya berusaha untuk bersikap terbuka dan berusaha untuk menunjukkan keinginan tahuan saya, berusaha mendengar dengan rasa, yaitu receive, appreciate, terus summarize dan ask gitu. Terus selain itu juga yang ketiga itu saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa memancing si coach saya untuk menemukan ide-ide barunya, sehingga ide-ide itu bisa dipakai untuk beliau dalam memecahkan masalah-masalah beliau. Iya, terima kasih Bu. Dari percakapan yang tadi Bu utarakan, saya mendengar ada 3 kompetensi yang Ibu utarakan. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang Ibu akan kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik Pak Nur Rohim, kalau menurut saya dari 3 kompetensi itu mungkin agak yang sulit untuk diterapkan, itu salah satunya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menuntun dan memancing si coach untuk mendapatkan ide-ide baru. Saya pikir itu yang akan saya kembangkan di sini dalam kegiatan coaching yang akan kami lakukan pada ke depan. Oke, baik Bu Rena. Dalam kegiatan coaching nanti kira-kira apa yang menjadi indikator keberhasilan Ibu dalam tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan? Ya, di sini indikator ketercapaian tujuan pengembangan dalam kegiatan coaching ini adalah saya dapat menuntun rekan coach saya untuk menemukan potensi dirinya dalam menemukan ide-ide baru sehingga beliau dapat menemukan solusi bagi permasalahannya. Oh, baik, itu cukup sangat bagus sekali. Oke, baik Ibu, saya kira cukup untuk pertanyaan awal yang saya utarakan pada kali ini. Sekarang waktu selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Roena selaku coach untuk melakukan coaching dengan Pak Abu Bakar selaku coach. Coachi ya, mangga waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Nur Rohim atas waktunya untuk memandu kita. Ya. Baik Pak Abu Bakar, selamat siang. Selamat siang Bu Rena. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Rena gimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam kondisi sehat. Iya, terima kasih Ibu atas kehadirannya. Ya. Sesuai dengan apa yang kita jadwalkan Bu ya. Betul. Saya meminta waktu pada Ibu untuk ada beberapa yang perlu saya obrolkan, artinya saya perlu curhat Bu. Siap. Akhirnya saya memerlukan solusi yang tepat nih Bu ya. Kira-kira tidak mengganggu waktunya Bu ya? Enggak, saya agak luang sekarang nih. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya itu ada beberapa persoalan yang perlu ya kiranya Ibu mendengar, kemudian Ibu juga ya kira-kira apa sih yang bisa saya lakukan gitu Bu. Jadi sebelum saya sebelum Pak Abu Bakar menceritakan permasalahannya, saya terlebih dahulu ingin menanyakan kira-kira harapan apa yang Pak Abu harapkan setelah proses coaching ini. Ya, terima kasih Bu. Dari proses coaching ini saya berharap Bu ya, setelah saya mengutarakan permasalahan-permasalahan kemudian unek-unek saya untuk kegiatan terutama pembelajaran di kelas saya Bu ya. Saya menginginkan ya kegiatan pembelajaran saya mampu dimengerti, kemudian mampu juga siswa-siswa saya itu mendapatkan ya pemahaman yang baik, artinya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat, seperti itu. Iya. Baik Pak Abu Bakar. Jadi sebelumnya apa permasalahan yang Pak Abu Bakar hadapi ini? Iya, nggak diceritakan? Sebenarnya permasalahannya menurut saya mah ya sepele tidak sepele Bu ya. Karena saya mengajar di kelas tinggi, ternyata masih ada saja anak-anak ini belum bisa baca secara lancar Bu ya.
karena ketika belum bisa baca lancar, karena di kelas tinggi kan sudah pemahaman Bu ya. Harusnya Tapi ya karena pemahaman ini harus saya kejar untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi yaitu kelas 6. Saya terhalang nih Bu, terkendala dengan 2 siswa ini. 2 siswa Dua ya. siswa kembar lagi nih Bu. Waduh, iya, Dewa iya. Dewi namanya, Dewa Berarti Dewi. Iya. masih dari satu keluarga ya? Satu keluarga. Harusnya saya juga apa ya penyebabnya begitu. Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi di sini Pak Abu Bakar memiliki masalah dalam kelasnya ya, yang harusnya kelas tinggi ya, pemahaman tinggi ya, sudah di kelas 5. Tapi ada 2 orang anak yang belum mampu membaca, yang seharusnya memang di tahap itu mereka harus sudah bisa membaca untuk pemahaman pelajaran-pelajaran ya, yang memang tergolongnya sudah harus ke arah sana ya Pak ya. Betul. Baik Pak Abu Bakar, Pak Babuk bisa menceritakan situasi 2 anak itu seperti apa gitu? Iya, baik Ibu. Ketika pembelajaran di kelas ya, karena memang 2 anak ini belum bisa lancar baca, jadi situasinya pembelajaran saya terhambat begitu ya. Harusnya saya itu sudah bisa menyampaikan materi-materi yang sekiranya lebih tinggi lah ya, untuk kelas 5 kan ya lebih tinggi lah Bu ya daripada kelas-kelas rendah 1, 2, 3 begitu. Artinya saya terhalang oleh 2 anak ini yang saya harus membimbingnya seperti anak-anak kelas bawah seperti itu. Seperti itu situasinya. Iya. Kalau boleh saya tahu kendala untuk spesifik 2 itu ya, karena memang ketika di kelas Pak Abu Bakar ini di kelas 5 ada 2 anak yang belum bisa baca, otomatis mengganggu target ketercapaian pembelajaran Pak Abu Bakar di situ ya. Betul. Karena memang mempengaruhi ya hal seperti itu. Kalau saya boleh tahu Pak, anak keterbatasan membacanya itu sampai di mana untuk 2 anak ini? Iya, terima kasih Ibu. 2 anak ini Bu, karena memang mungkin ya karena kejadian 2 tahun, 3 tahun ke belakang itu kita ada COVID Bu ya. Artinya pembelajarannya tidak maksimal, kemudian dari awalnya sudah tidak maksimal, maka ya ketika pas kelas belajar di kelas 5 dengan tatap muka penuh, mereka belum bisa mengikuti. Artinya ini sangat mengganggu saya sekali karena anak ini di samping memang dia tidak bisa belajar, ternyata ada banyak permasalahan yang lain di rumah begitu. Oh iya. Seperti itu. Ini ya baik Pak Abu Bakar. Kalau nggak salah saya dengar tadi 2 ini kembar ya, otomatis dalam hidup di satu keluarga dan untuk permasalahan ini, adakah upaya yang sudah Pak Abu lakukan untuk mengatasi gitu permasalahan ini? Ya. Untuk identifikasi awal sih saya sudah melakukan, artinya saya sudah melakukan yang pertama kunjungan rumah. Yang awal saya sudah melakukan kunjungan rumah. Ternyata memang di sana itu di keluarganya memang Pak Bu secara ekonomi Bu ya, secara ekonomi memang ya kurang gitu ya Pak. Iya, 2 anak ini dari keluarga yang kurang mampu memang. Ya, karena apa? Karena ketika saya tanya suruh belajar dengan orang tuanya, ya mereka selalu bilang ibu bapaknya nggak ada di rumah. Ketika bapaknya ada di rumah mungkin capek, habis dari melaut mungkin langsung tidur. Kemudian ketika anak datang sekolah, anak ibunya juga datang dari pekerjaan mungkin capek begitu. Jadi ya kalau untuk identifikasi awal memang dari rumah juga anak ini perlu bimbingan penuh. Artinya betul. ketika harus dibimbing orang tua ternyata tidak terbimbing. Iya betul. Ya baik Pak Abu Bakar. Baik Pak Abu Bakar, tadi Bu Abu Bakar sudah menceritakan bahwasannya ada upaya yaitu menghubungi orang tuanya ya, bagaimana barangkali bisa memberi solusi, ternyata memang tidak bisa memberi solusi ya Pak. Nah, ketika sudah mendapatkan seperti itu gitu, kondisi seperti itu, adakah gagasan yang lain yang Pak Abu upayakan gitu? Iya, baik Ibu. Saya itu punya gagasan begini Bu, artinya kan kita punya sumber daya itu di sekolah ya. Ada guru, juga ada kepala sekolah. Yang pertama gagasan saya adalah membuat kelompok baca, kelompok baca. Artinya anak-anak yang belum bisa baca ini saya kumpulkan jadi satu untuk coba. Artinya jangan dulu ikut pembelajaran yang ada rada memang tingkatannya bukan sampai mereka lah ya. Artinya saya buatkan dari kelas berapa saja jadi satu kelas, namanya kelas baca begitu. Kira-kira itulah yang coba saya sekarang itu coba saya
kembangkan begitu. Iya, iya. Ya seperti Ya. itu, Bu. Kalau boleh saya tahu, kira-kira pelaksanaannya itu apa schedule-nya gitu? Apa Ya, perlukah di ini, maksudnya dilakukan? Iya. Apa iya. di dalam pembelajaran atau bagaimana? Iya begini Ibu, yang coba saya siapkan atau yang coba saya rencanakan dalam kegiatan kelas baca ini, yang pertama tentunya saya mencoba memetakan Bu ya. Saya coba cari tahu dari teman-teman kelas yang lain, adakah yang belum bisa baca begitu kan. Nah, maka saya di situ coba mengumpulkan anak-anak yang belum bisa baca ini, nanti guru-gurunya itu nanti bersama-sama bertanggung jawab untuk ya taruhlah pergantian untuk pembelajaran baca tadi itu. Ya, Seperti itu. Baik Pak Abu Bakar. Jadi Pak Abu Bakar di sini sudah ada menemukan 2 solusi ya sebetulnya ya. Tadi koordinasi dengan orang tua, kemudian mau membuat sebuah program, yaitu program kelas baca ya, yang nanti akan dilaksanakan sebagai solusi dari permasalahan ini. Iya. Baik Pak Abu Bakar, kira-kira ketika Pak Abu Bakar ini menerapkan kelas baca ini, siapa sajakah yang akan dilibatkan dalam kegiatan tersebut, Pak Abu? Dalam kelas baca ini tentunya saya tidak bisa bergerak sendiri Bu ya, artinya Betul. saya juga harus mengajar di kelas begitu kan ya. Maka yang perlu saya koordinasikan ya tentunya Bapak atau Ibu Kepala Sekolah saya sendiri. Saya memberitahukan bahwa di kelas saya memang masih ada yang belum lancar baca, ya otomatis menghalang atau apa ya namanya menghambat pembelajaran saya di kelas begitu. Maka saya perlu koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian setelah dengan kepala sekolah tentunya dengan guru-guru atau teman sejawat saya, karena memang di sekolah kan ada guru kelas dan ada guru mata pelajaran. Saya berharap saya coba usulkan ketika ada kelas yang guru mata pelajaran masuk, maka wali kelas atau guru kelas ini bisa membimbing kelas baca saya seperti itu. Ya. Oke, baik Pak Abu Bakar. Jadi Pak Abu Bakar dalam hal untuk merealisasikan program Pak Abu Bakar ini, Pak Abu juga menggandeng beberapa rekan-rekan ya mungkin ya, dan tentu saja harus diketahui oleh kepala sekolah, betul. Jadi bagus sekali nih Pak idenya ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk mengukur keberhasilan nanti ketika sudah ini ya, untuk memastikan bahwa kegiatannya bisa terrealisasi itu seperti apa Pak Abu? Iya, baik Ibu. Untuk memastikan kegiatan ini berjalan dengan lancar, maka perlu saya membuat program Bu ya, program kerja. Artinya program kerja ini supaya mengontrol kita untuk melaksanakan kegiatan kelas baca ini. Tentunya jadwal hariannya seperti apa, guru siapa yang mengisi, kemudian anak-anaknya dari kelas berapa saja, nanti tempatnya di mana juga nanti saya akan buatkan jadwal, dan tentunya harus terkoordinasi supaya apa? Ya supaya ketercapaian kelas baca ini bisa terpantau dengan baik begitu. Baik Pak Abu Bakar, luar biasa sekali nih. Saya juga mungkin agak tertarik ini ya, karena memang di saya juga ada ya menghadapi yang seperti itu. Baik Pak Abu Bakar, kalau saya boleh merangkum ya, tadi itu permasalahannya adalah Pak Abu Bakar ada 2 orang anak ya yang memang tinggal di satu rumah karena mereka ini twins ya, kembar gitu ya. Terus Pak Abu Bakar berusaha untuk mencari solusinya itu, yaitu dengan berkoordinasi dengan orang tua gitu. Terus selain itu juga Pak Abu Bakar punya ide sebuah program yaitu kelas baca. Terus di sini juga Pak Abu Bakar juga merangkul beberapa rekan-rekan guru dan kepala sekolah untuk mewujudkan atau merealisasikan program tersebut. Dan Pak Abu Bakar juga untuk sebagai pemandu mungkin ya. Pak Abu Bakar juga ini berencana untuk membuat planning dengan program kegiatan tersebut. Nah, dari beberapa yang saya summarize tadi, saya rangkum itu, kira-kira mana dulu yang akan Pak Abu lakukan? Iya. Yang pertama saya lakukan tentunya adalah mendata siswa dulu Bu ya, karena yang saya takutkan itu di kelas bawah juga ternyata masih banyak yang belum bisa baca Bu ya. Supaya apa? Supaya di kelas 5 atau di 4, 5, 6 itu kita sudah terbebas dari anak-anak yang belum bisa baca Bu ya. Yang pertama itu saya mendata siswa, kemudian setelah selesai mendata siswa tentunya mengajak guru untuk membuat jadwal bimbingan seperti itu Bu ya, biar terjadwal dan terarah seperti itu. Betul. Baik Pak Abu Bakar. Nah,
untuk realisasinya kira-kira kapan ini Pak? Insya Allah setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu, artinya ide ini saya terkuatkan oleh motivasi dari Ibu juga, maka ya insya Allah minggu-minggu ini atau bahkan mungkin besok saya harus berkoordinasi dengan kepala sekolah seperti itu. Secepatnya lebih cepat lebih baik begitu. Baik Pak, luar biasa sekali ya. Menurut saya juga sama Pak, saya berpendapat sama bahwa ketika ada anak ya yang tidak bisa ini, apalagi udah di kelas yang tinggi ya Pak ya, itu urgent banget untuk segera dilakukan. Baik Pak Abu Bakar, saya akan menunggu kabar baiknya ketika realisasi program ini sudah dilaksanakan gitu, nanti kita bisa bertemu lagi pada refleksi berikutnya. Terima kasih Pak Bor, bagaimana? Apakah ada yang harus diperbincangkan lagi? Saya kira cukup Bu, nanti kita obrolan setelah kegiatan ini saya mulai. Oke, ya baik, terima kasih ya. Jadi alhamdulillah sesi ini kita sudah selesai ya Pak ya. Nanti kita ketemu lagi untuk next pertemuan berikutnya. Boleh. Terima kasih Pak Abu. Iya, sama-sama saya yang terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan coaching pada hari ini yang dilakukan oleh Ibu Roina dengan Pak Abu Bakar sangat hangat topiknya sehingga berjalan dengan lancar. Mungkin saya lebih spesifik lebih tertuju kepada Ibu Roina selaku coach. Ibu, gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching pada hari ini? Ya, saya merasa merasa bangga ya, dan merasa senang karena pada kesempatan hari ini saya bisa meng-coaching seseorang gitu, terutama rekan saya Pak Abu Bakar. Terus saya melihat di situ saya juga bisa menuntun dengan pertanyaan saya. Pak Abu Bakar bisa mendapatkan ide-idenya gitu ya, ide-ide baru untuk dapat memecahkan masalah beliau itu. Baik Bu Roina, ketika Ibu Roina melakukan kegiatan coaching dengan Pak Abu Bakar, apakah Ibu sudah menemukan indikator pengembangan yang sesuai Ibu harapkan? Saya berpikir sudah bisa mencapai indikator yang saya harapkan di awal ya Pak ya, bahwa saya bisa menghantarkan atau menuntun coach saya yaitu Pak Abu Bakar untuk menemukan ide-ide baru untuk memecahkan permasalahan beliau. Seperti itu. Baik Ibu Roina, izinkan saya membacakan catatan kecil saya. Mungkin saya selaku observer tadi mengamati dari kegiatan awal, langsung saja saya akan bacakan. Setelah saya mengamati kegiatan coaching tadi, alhamdulillah sesuai dengan target pencapaian yang diinginkan, yaitu dapat dan menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup berbobot sehingga mampu menggali potensi yang ada pada coach, khususnya pada Abu Bakar. Saya sampaikan tujuan itu sudah tercapai. Kemudian selain itu kegiatan coaching kali ini sudah sesuai dengan alur cerita, yaitu adanya tujuan, kemudian ada juga mengidentifikasi masalah terhadap coaching, kemudian terus ada perencanaan aksi yang akan dilakukan, serta ada konfirmasi tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coaching. Kegiatan coaching ini begitu hangat sehingga tapi apa daya waktu yang membatasi. Saya selaku observer mungkin sampai di sini saja dulu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu selaku coach dan coachi, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.